Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, ku tetap setia. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami di dalam persekutuan yang indah pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur 6 hari waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga boleh beraktivitas dengan baik sebagaimana tugas yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak kehidupan kami masing-masing. Kami sebagai orang tua yang bekerja di ladang, di sawah, di kebun, bagi anak-anak didik dari SD, SMP maupun SMU, kami juga sebagai pelayan Tuhan, kami bersyukur dengan semua waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik. Yang berkenan Tuhan Engkau tambah-tambahkan dalam hidup kami, yang tidak berkenan kiranya Tuhan Engkau jauhkan dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah yang berkenan di mata Tuhan, itu yang kami mohon kepada Tuhan, Tuhan pertambah-tambahkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh sakit. Tuhan kami percaya akan ada kesembuhan yang terbaik dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi latar belakang dari jemaat-Mu Tuhan pada hari ini yang datang beribadah, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong, menghibur, menguatkan mereka Tuhan. Dari awal masuk kami persekutuan ini ya Tuhan, kami melalui pujian, penyembahan kami, kesaksian kami, hingga pada pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu yang meneguhkan, menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap persoalan demi persoalan kami ya Tuhan, kami belajar tetap mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Bapa, saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah tutur kata ucapan-ucapan yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikannya dengan sederhana ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku dari sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami sambut firman-Mu yang hidup. Yang percaya sama-sama dan saya katakan amin. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu dan shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali, kita belajar kebenaran firman dengan baik lagi. Kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan bagi kita semua terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 13 ayat kita baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu? Amin. Jadi kita baca secara bersaut-sautan. Tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah tentang persembahan berhala. Ayat pertama, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika seorang menganggap bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia akan juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak perlu apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat bahwa kita mempunyai pengetahuan, sedang menumpahkan di dalam kegelapan, bukanlah orang yang memahami nilainya itu dikuatkan untuk menghadapi persoalan berhala. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuk Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau sedang demikian terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. 3, 2, 1. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini tentang persembahan berhala. Ada makanan yang berhala. Di sini disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dimana kita tahu Rasul Paulus ini adalah penulis kitab Perjanjian Baru yang cukup banyak. Dan yang mau saya tekankan kepada kita, saya mulai ambil petunjuk hidup barunya, yaitu PHB-nya, yaitu mulai terambil di ayatnya yang ke-8. Jadi petunjuk hidup baru, kalau yang anak SMU yang tulis buku apa itu? Kalau ada di situ PHB, artinya itu petunjuk hidup baru. Dan yang saya angkat di sini mulai ayatnya yang ke-8. Ayat ke-8 di sini dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang makanan yang berhala itu, kita mau makan ataupun tidak mau makan, itu tidak membawa kita lebih dekat dengan pencipta. Ataupun kalau kita tidak makan, itu pun kita tidak rugi apa-apa. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Siapa? Apakah boleh kita makan atau tidak boleh kita makan makanan yang berhala? Makanan yang berhala itu yang seperti apa? Jemaat Tuhan mungkin tahu makanan yang berhala? Yang dimaksud di sini makanan berhala itu contohnya kesehariannya gitu, itu yang seperti apa? Makanan-makanan yang berhala itu. Makanan-makanan berhala, jemaat Tuhan tahu seperti apa? Seperti salah satunya uhu mangejing, atau makanan yang dipersembahkan untuk roh-roh nenek moyang atau orang-orang mati. Di sini dikatakan makanan yang berhala. Nah, di sini Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita, boleh atau tidak kita makan makanan demikian. Boleh tidak kita makan mangejing. Perhatikan di sini, boleh tidak kita makan itu makanan yang disediakan khusus untuk arwah-arwah orang mati. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, boleh tidak makan itu makanan. Di sini dikatakan itu makanan yang berhala. Nah, saya mulai angkat tadi di ayat ke-8. Makanan dan minuman itu tidak membawa kita lebih dekat atau menjauhkan diri dengan pencipta. Jadi, apakah boleh kita makan makanan yang berhala itu? Makanan tadi mangejing itu. Boleh tidak kita makan itu? Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh tidak kita makan? Kalau kita tidak boleh makan, alasannya apa? Kalau kita mau makan, alasannya apa?
Dan tentu semua apa yang kita lakukan di bawah kolong langit ini tentu harus mempunyai alasannya. Tentunya nyutanu namai langrenja ini, apakah kita tidak punya kesibukan di rumah? Apakah semua yang hadir sekarang di gedung ibadah ini, apakah kita tidak punya kesibukan di rumah? Kalau ada kesibukan kita di rumah, mengapa kita harus datang duduk diam dengar saya berbicara di sini? Ya, karena kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang yang beriman, bukan percaya kepada saya ya. Bukan ya, tolong jangan bilang percaya sama saya. Saya hanya penyambung lidah Allah saja. Orang-orang yang beriman adalah siapapun yang menyampaikan Injil, mereka adalah wakil-wakil Allah, bukan hanya pendeta, bukan hanya yang berdiri di sini, tapi siapapun yang menceritakan tentang kebenaran, mereka adalah wakil-wakil Allah. Tentu kita semua punya kesibukan di rumah. Ada yang mungkin masih mau tidur karena hari ini hari Minggu. Ada yang SMA, SMP karena sibuk dari Senin sampai hari Sabtu mereka ke sekolah. Ada mungkin yang tadi malam pulang dari penguburan, masih sedikit masih ngantuk, masih mau tidur sebenarnya. Tetapi meninggalkan semuanya itu memilih untuk datang beribadah. Tentu yang menjadi alasannya adalah karena jiwa kita, karena roh kita membutuhkan yang namanya itu makanan rohani. Memang daging kita membutuhkan makanan jasmani, ya membutuh kue, membutuh beras, membutuhkan makanan yang enak. Tetapi roh kita juga membutuhkan yang namanya makanan rohani. Ketika kita kuat di dalam rohani kita, maka kita akan terus berada dan kita makin kuat di dalam Kristus Yesus. Di dalam setiap tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita akan makin kuat di dalamnya. Oleh karena itu di sini ketika kita memiliki pengertian yang baik tentang makanan yang berhala, itu makanan itu tidak akan membawa kita di dalam sebuah perenungan, wah saya seperti ini. Kita tidak akan memiliki pemahaman atau pengertian yang seperti itu. Nah, artinya di sini mulai dari ayat 8 di sini dibilang bahwa apa tadi? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kalau sepupu kita di luar sana, mereka tidak boleh makan babi. Ada gereja Advent, gereja yang beribadah hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat yang sesungguhnya di dalam perjanjian lama. Jadi kalau pergi ke Wengapu hari Sabtu, kalau belok cepat di dekat SMA Kristen Payeti di situ setelah lewat itu SMA itu di situ ada gereja Advent. Kalau pergi hari Sabtu di sana pasti mendapati mereka lagi ibadah. Hari Minggu mereka tidak ibadah. Tidak ibadah karena mereka melakukan apa yang dicatat di dalam perjanjian lama itu, karena hari Sabat yang sesungguhnya terhitung yaitu hari Sabtu. Jadi mereka ibadah hari Sabtu. Tapi kita mau ibadah hari apapun juga itu tidak menjadi masalah. Tapi tentunya jemaat Tuhan di tempat ini membutuhkan pengertian yang baik. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Apa arti dari ibadah hari Minggu? Apa arti ibadah hari Minggu? Kita memperingati apa? Hari istirahat itu ya. Jadi kita ibadah hari Minggu itu memperingati tentang hari kebangkitan. Jadi Kristus Yesus mati pada hari Jumat sore hari dia mati dan dia bangkit tepatnya pada hari Minggu. Itulah kita memperingati. Sebanyak gereja itu di luar gereja Advent kita beribadah hari Minggu karena kita memperingati hari kebangkitan. Dan kita ini orang yang ada dalam Kristus Yesus, kita adalah orang yang sudah bangkit di dalam Kristus Yesus. Kalau ada yang bilang nanti setelah kita mati hari ini contohnya baru kita bangkit, ya silakan saja. Tapi kita percaya bahwa kita ini sudah bangkit di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus Yesus dan kita juga sudah bangkit di dalam Kristus Yesus dan kita menjadi satu di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke dalam perenungan kita hari ini. Jadi boleh tidak kita makan makanan yang berhala itu? Yang paling pertama,
kalau tidak boleh kita makan, alasannya apa? Kalau kita tidak makan makanan, contohnya mangejeng itu, kalau kita tidak makan, alasannya apa? Kenapa kita tidak makan? Kenapa? Alasannya apa? Karena sudah dipersembahkan untuk arwah orang mati. Lalu kembali ke dalam Alkitab. Tadi kita sudah mendapat bahwa kenapa kita tidak makan makanan berhala atau makanan yang dipersembahkan untuk arwah orang mati? Karena itu sudah dipersembahkan kepada roh-roh orang-orang mati. Lalu sekarang kita kembali ke dalam Alkitab. Perungannya begini, apakah orang yang mati bisa makan? Tidak. Lalu mengapa kita tidak mau makan itu? Apa beda makanan yang disiapkan untuk orang-orang mati dengan makanan yang tidak disiapkan untuk orang-orang mati? Apa beda? Jadi kita memang harus memiliki pengertian yang clear, yang jelas. Kalau kita tidak makan, lalu kita kembali, apakah orang yang mati bisa makan? Tidak bisa. Lalu kalau begitu, mengapa kita tidak mau makan? Mengapa kita tidak mau makan mangejing atau makanan yang dipersembahkan untuk arwah orang mati? Toh itu memang tadi sudah dapat jawabannya. Orang yang mati tidak bisa makan. Sampai incai berkerut di sini loh. Saking dia, apa maksudnya ini ya? Saya sudah berusaha tidak mau makan ini. Saya sudah berusaha juga mau makan. Saya juga berusaha tidak mau makan. Saya berusaha juga mau makan. Gitu ya. Jadi kita sudah mendapatnya bahwa yang pertama sudah dipersembahkan untuk arwah orang mati. Lalu kalau begitu, apakah orang yang mati itu juga benar makan makanan yang diberikan kepada orang mati itu? Tidak. Jikalau demikian, mengapa kita tidak makan? Tidak sama. Baik, banyak sekali jawabannya, pasti kita banyak mendapatkan jawabannya. Yang dijelaskan oleh Alkitab, mulai ayat ke-9 lagi. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Tetapi jagalah yang menjadi kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Siapa mereka yang lemah di sini? Yang jalannya, contoh saudara kita Bapak Jeli yang masih kurang proses pemulihan kesembuhan. Apakah itu yang disebut dengan lemah? Siapa di sini yang disebut dengan lemah? Orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya. Jadi orang yang lemah di sini adalah orang yang belum beriman, orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Bagaimana caranya agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka? Kita tidak memakan makanan yang disediakan untuk arwah orang mati. Jadi kesimpulannya adalah mau makan ataupun tidak makan itu kita tidak rugi dan kita tidak untung apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh makan. Tetapi bukan karena itu diserahkan kepada orang mati dan itu sisa makanan daripada orang yang mati. Bukan itu ya. Tetapi mengapa kita tidak boleh makan makanan berhala, makanan yang disiapkan untuk arwah orang mati? Karena ketika kita makan makanan itu, kita menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya atau orang yang belum percaya. Kalau begitu, kita tidak berguna. Kita tidak berguna. Contohnya, Ince ada pesta besaran di desa Leruru. Ada pesta. Pesta adat gitu ya. Lalu ada makanan itu. Lalu tiba-tiba Ince di situ ada. Lalu dia ambil mangejing, dia makan. Tiba-tiba teman-temannya yang lemah tadi yang disebut oleh Jena siapa?
Belum percaya. Oh, orang Kristen bisa makan itu. Oh, sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Artinya incelah yang menjadi penghalang untuk orang yang lemah ini tidak bisa datang kepada Tuhan Kalau begitu, apakah ince berguna pada waktu itu? Tidak berguna. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya ince berguna? Dia tidak memakan makanan yang berhala. Itu alasannya. Jadi kesimpulan dari ini adalah tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Tapi kalau saya dikasihkan di rumah yang ada sekarang hanya ada kita, saya langsung makan. Karena daging bakar, itu daging bakar atau daging masak itu, Bapak Jelly? Masak atau dibakar itu daging? Bakar. Kenapa dibakar? Kenapa tidak? Apa bedanya dibakar juga matang, dimasak juga matang? Kenapa tidak dimasak aja sekalian? Tumpahin aja di air, lalu dirobek, dibagi-bagikan gitu. Mengapa tidak dibakar? Mengapa tidak dimasak aja? Mengapa harus dibakar? Apa arti daripada makanan atau daging yang dipersembahkan untuk arwah orang mati itu harus dibakar? Apa? Oh ya, jadi belum punya pengetahuan. Kalau bisa tidak perlu tahulah. Tapi saya memberitahukan kenapa? Karena apa yang dibakar itu harumnya, dupa ya, itu naik ya. Jadi ada asapnya, ada uapnya. Jadi makanan yang disediakan juga itu bukan makanan ambil nasi keringnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Harus masak makanan nasi yang paling atas diambil. Kenapa? Itu yang masih punya uap. Jadi ketika dia pindahkan ada uapnya yang naik. Itu mempunyai arti semuanya. Itu punya arti semuanya, itu punya artinya. Tetapi yang di sini yang kita mau belajar adalah bagaimana kita ketika kita ada di kuil-kuil atau di bangku-bangku yang seperti itu, apakah kita ini berguna tidak? Itu yang paling terpenting. Itu yang paling penting. Tapi kalau sudah tidak ada orang yang lemah iman yang disebut oleh Jenna, orang yang tidak percaya lagi, makan atau tidak pun kita tidak rugi dan tidak untung apa-apa. Tapi kalau tidak ada gunanya, untuk apa kita makan itu? Sudah dapat sampai sini? Paham? Boleh makan tidak? Tidak, karena tidak ada gunanya, tidak ada untung apa-apa. Jadi kita mau makan ataupun tidak makan, kita tidak rugi dan kita tidak untung apa-apa juga kalau kita makan. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh kita makannya itu. Jangan kita makan yang itu karena kita menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya, yang belum percaya itu. Atau ini siapa? Lia makan aja di sana. Oh, Lia sudah baptis, dia sudah beriman, sudah percaya, tapi sama saja ya dia makan. Kalau begitu kita makan saja supaya orang di luar sana tidak berkata demikian. Jadi kita tidak boleh makannya. Bagaimana kita betul-betul mengenal Allah yang benar dalam kehidupan kita itu. Jadi kita punya pemahaman yang bagus di sini ya. Tangkap sesuatu ya. Tangkap ya. Jadi bukan hanya sekedar tidak boleh makan. Itu makanan yang disiapkan untuk arwah orang mati. Jangan hanya sebatas itu. Kita harus mempunyai alasan memang. Kenapa? Kita punya pengertian yang bagus di dalamnya. Oh, memang sebenarnya makan ataupun tidak makan tidak menjadi masalah. Tapi penjelasan menurut Alkitab, bukan saya ya. Ini Alkitab ya. Penjelasan menurut Alkitab itu kalau kita tidak ada guna untuk apa? Paulus juga bilang begini. Segala sesuatu itu halal bagiku. Tetapi tidak semua yang halal itu berguna. Kalau tidak berguna, untuk apa saya lakukan? Untuk apa saya lakukan? Contohnya yang merokok. Yang merokok itu ada gunanya tidak bagi dia? Kenapa? Bagaimana bisa semua jawab tidak? Bagaimana? Kenapa Tiara bisa jawab begitu? Tidak. Coba tanyakan yang rokok. Dia rugi tidak ketika dia merokok? Kalau tidak ada ruginya, dia tidak jadi masalah bagi dia. Tapi ketika dia rokok,
Oh. Itu gara-gara dia rokok, berarti dia tidak mengasihi diri sendiri. Kalau tidak ada untung, tidak ada faedahnya bagi dia. Kalau begitu Paulus bilang, jangan minum mabok. Ada gunanya tidak? Tidak. Kenapa? Kalian minum mabok? Tidak. Kan tidak kan? Kenapa bilang tidak? Coba. Jangan jawab menurut porsi kita. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Ada beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya pulang dari Wengapu. Langsung dia bilang, berhenti. Ini orang yang normal atau orang yang mabuk? Berhenti, saya berhenti. Mau istirahat juga. Saya berhenti, lalu dia bilang, kasih uang. Lalu saya bilang begini, Om sudah mabok, jangan minum lagi. Saya tidak mabok, katanya. Saya tidak mabok, saya minum sedikit saja. Padahal dia lagi mabok. Dia sudah bilang, berhenti, kasih uang. Kayak ada uang yang dia simpan aja di sana. Kasih uang katanya. Lalu saya bilang, Om sudah mabok, berhenti. Saya tidak mabok, padahal dia mabok. Kenapa dia bisa jawab begitu? Dia sudah mabok tapi dia bilang, saya tidak mabok. Kamu yang kasih minum saya mabok katanya. Saya tidak mabok. Om sudah mabok, berhentilah minum Om. Saya tidak mabok, kasih uang katanya. Dia minta uang terus. Lalu saya coba parkirkan motor, saya coba peluk sama dia. Ini mabok. Kau siapa? Dia tidak kenal saya memang. Memang dia tidak kenal saya. Saya dari Melolo, dia di Mojawa. Cukup jauh kan? Melolo dia Mojawa. Jadi saya tetap turun di situ karena saya tidak takut dengan orang yang mabok. Karena kalau orang yang mabok, saya malas, saya tinggal ambil motor jalan, tidak mungkin dia bisa kejar saya. Bisa tidak? Tidak. Bisa saja, dia bisa kejar saya, tapi tidak mungkin dia bisa dapat saya. Karena dia mabok. Tapi satu, kalau dia kejar saya, kalau dia tidak jatuh, pasti dia tidak dapat saya. Karena dia sudah mabok. Saya paling ngebut saja kan. Jadi di sini dia bilang, saya tidak mabok, saya minum sedikit saja katanya. Saya tidak mabok. Dia sudah mabok, tapi dia bilang tidak mabok. Lalu di situ saya coba berdiri diam di situ. Tiba-tiba saya langsung dapat. Ada juga banyak orang Kristen juga yang mabok rohani. Ketika dia dengar Injil yang baru, dia bilang begini, itu tidak betul itu, yang betul ini. Padahal dia sedang mabok. Siapa yang pernah dengar tentang anggur? Kita pernah perjamuan tidak? Pernah. Kita pakai anggur ya, atau pakai teh. Apa itu anggur? Arti dari anggur? Jemaat Tuhan di tempat ini tahu? Apa arti dari anggur? Ya kalau jawaban agaminya ya darah Tuhan Yesus gitu ya. Tapi anggur itu adalah firman Tuhan. Anggur itu dapat dari mana? Dari mana kita dapat anggur? Dari mana? Siapa yang jawab berusaha? Dari mana? Ciren bilang apa Ciren? Dari pohon, betul. Kalau tidak ada pohon anggur, bisa ada anggur? Tidak bisa. Harus ada pohon. Betul Ciren. Harus jauh. Memang betul sekali ya. Langsung terhubung itu. Itu saya percaya bukan dia yang ngomong ya. Pasti ada roh Tuhan yang ngomong dia. Pernah sekut banyak ini? Pernah. Tapi mungkin masih kecil-kecil. Masa kecil gini? Tidak ada yang kecil begini ya. Saja kemarin ada Molly punya anak. Kenal Molly yang di rumah? Kenal. Apa itu? Siapa itu? Adik. Ada anaknya 6. Tapi kecil-kecil. Siapa minta? Sama sekali minta. Jadi kecil begini ya ada. Tapi kalau orang tidak mungkin lah ada yang kecil begini ya. Ada yang kecil begini? Tidak ada. Jadi saya seperti mana tadi? Jadi anggur itu dapat dari pohon apa? Pohon anggur.
Di mana Alkitab yang berkata, aku pohon anggur? Yohanes, akulah pokok anggur yang benar. Jadi Bapak Jeli berkata, menjawabnya benar sekali. Jadi terhubung tidak? Tadi saya katakan anggur itu adalah firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes, yang dijawab oleh Bapak Jeli adalah, Yohanes berkata, akulah pokok anggur. Jadi anggur itu adalah firman Tuhan. Jadi anggur yang tua dan pasti ada anggur yang muda. Apa itu anggur yang tua? Anggur yang tua. Hukumnya itu ada 613. Anggur yang tua itu 613, yang dibungkus itu hanya 10. Jangan ada padamu Allah lain. Itu adalah perintah. Jadi orang itu hanya berkata, oh yang kami pahami ini ajaran yang baru. Langsung orang berkata, ajaran yang menurut mereka itu tidak benar. Mereka bilang sesat. Oh, ini tidak betul. Yang benar ini. Karena mereka hanya mengkonsumsi anggur yang tua saja, tanpa menikmati anggur yang muda. Siapa itu anggur yang muda? Siapa, Profesor? Ya, anggur yang muda itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus. Kalau anggur yang tua itu yaitu hukum yang diberikan kepada siapa yang bawa 10 hukum Taurat dari atas gunung Sinai itu? Siapa? Musa. Jadi anggur yang tua itu adalah ada di samping ya yang nama Musa ya. Oke, jadi anggur yang tua itu adalah hukum yang dibawa, yang diajarkan oleh Musa. Jadi orang-orang pada waktu itu berkata, wah tidak betul, Musa mengajarkannya yang seperti ini. Kamu baru umur 30 tahun, belum ada 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata sebelum Musa ada, kamu sudah ada. Mereka tidak mau menerima kasih karunia Allah itu. Sehingga orang Yahudi di luar sana, mereka membunuh Yesus. Mereka tidak terima bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Allah sendiri. Karena mereka tidak mau mencicipi anggur yang muda. Ketika saya memberikan sebotol air dan saya berkata, Bapak Jeli, minumlah air ini, nanti kamu sembuh. Bagaimana caranya agar Bapak Jeli bisa merasakan itu? Apakah bilang, oh air itu memang menyembuhkan, hanya begitu? Bagaimana caranya supaya itu terjadi? Dan dia berkata, oh ini betul. Bagaimana caranya? Dia meminumnya, mencicipinya. Ketika orang hanya mendengar yang baru, oh itu tidak betul. Tapi dia tidak masuk di dalamnya itu. Akhirnya terlalu tinggi tidak? Pas ya, bisa tangkap ya. Jadi ketika orang hanya berkata, oh itu ajarannya tidak benar. Apakah hanya sebatas itu? Tidak boleh. Harus kita masuk di dalamnya, mencicipi. Oh, ternyata ini yang betul. Pernah dengar tidak bunyi sangkakala? Pernah tidak saya khotbahkan tentang sangkakala, nafiri Allah? Itu pernah dengar? Tidak pernah dengar. Siapa yang pernah dengar di sini tentang nanti akan ada bunyi sangkakala dari langit? Matius 24 mungkin itu. Nanti bunyi sangkakala dari langit. Tidak pernah dengar di sini ya? Masa saya tidak pernah khotbah itu? Pernah ya? Pernah mungkin lupa karena dulu masih kecil mungkin. Masih kecil ya. Oke, nanti ada pelajaran khusus untuk itu ya. Tapi kita di sini dulu, saya nyelompat sedikit di anggur. Tapi nanti tentang sangkakala atau LB3 pernah? Langit baru, bumi baru. Pernah dengar? Tidak pernah. Tidak. Iya ya, karena kadang sokot bariku ya, saya tidak datang di Lerur ya. Wow. Bagaimana kalau kita gabung terus saja?
Oh, gabung di sini bisa. Oke. Gabung di sini. Bisa juga kita gabung di sini bisa. Kita gabung terus di sini bisa. Yang penting kalau saya pulang tolong saya jangan haus. Gitu ya. Oke. Jadi nanti LB3 itu atau LB3 LB-nya 3 langit baru bumi baru itu. Nanti ada pelajaran tentang itu juga. Apa itu? Apakah secara fisik atau apa maksud daripada langit baru bumi yang baru itu? Apakah langit yang kita junjung itu ini sekarang akan berlalu dan tanah yang kita pijak ini akan berlalu, atau apa maksud daripada langit baru dan bumi baru? Secara fisik atau secara roh? Antara dua itu saja. Apakah itu bunyi sangkakala secara fisik atau secara roh? Hanya itu dua saja. Dan tentu kita ini harus secara roh, tapi harus punya penjelasannya nanti. Saya akan sampaikan nanti. Tapi nanti kita butuh supaya kita gabung semua, baru kita sampaikan kelasnya. Tapi kalau di kuliah mungkin sudah dapat. Ada yang mengerti, ada yang baru keluar pintu gereja, saya lupa tadi. Terlalu lama. Ada yang berkata begitu ya. Karena ada juga yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan. Ada berapa jenis tanah di dalam Alkitab? Orang yang menabur benih itu 4. Tanah apa yang pertama? Berbatu, kerikil, semak duri, dan tanah yang baik. Ada 4 tanah itu. Ada yang apa Ciren? Oke, ada 4 ya, ada 4. Jadi tolong jangan tanam di 4 jenis tanah itu. Harus pilih satu, yaitu tanah yang baik. Bagaimana caranya? Arti tanah yang baik itu adalah kita betul-betul sungguh-sungguh kita fokus. Jangan sementara kita dengar firman Tuhan, iya saya masih ibadah ini, sebentar dulu. Bisa begitu? Saya masih ibadah, jangan telepon terus. Nah, bisa begitu? Tidak bisa, karena kita tidak akan bisa mendapat firman Tuhan yang baik. Mungkin omong 1 jam pun tidak akan mendapat, karena firman itu sudah ditanam di atas duri atau di atas batu, tidak akan bertumbuh. Karena itu mungkin nanti kalau kita sudah pakai slide, tolong silent HP. Di belakang akan tulis ada perintah, HP-nya dinonaktifkan atau silentkan. Silentkan saja supaya kita jangan kita terganggu. Kita fokus dalam pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ayat yang ke-10, kita kembali ke laptop kita, ayat 10. Atau kitakah yang apa maksud ini? Ayat yang 10, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu ayat 9. Oh, sorry. Karena di sampingnya ada 9, jadi saya salah lompat. Ayat yang 10 di sini. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan itu tadi kita sudah tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pengetahuan kita bahwa orang yang mati tidak bisa makan, itu pengetahuan ya. Jadi di sini, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Kuil berhala artinya itu di kumpulan banyak orang. Ada orang yang percaya, ada orang yang lemah, tadi orang yang belum percaya. Itu yang dimaksud dengan kuil berhala ya. Duduk makan di dalam kuil berhala. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Itu ya. Jadi ketika kita makan di dalam kuil berhala itu berarti orang yang lemah hati nuraninya, maka dia makin kuat memakan daging berhala itu. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi kalau ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia makan makanan berhala di kuil-kuil berhala itu, maka di sini dia bilang, kamulah
yang membawa orang itu binasa. Jadi kita ada guna tidak? Tidak ada guna. Lagi dan lagi tentang berguna dan tidak berguna. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa di sini bukan sin ya, tapi sins ya. Kalau di situ kamu melakukan kejahatan maksudnya sini ya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi ketika kita makan makanan yang berhala di tengah-tengah orang banyak itu, kita juga bersalah terhadap Kristus. Kita bersalah kepada sesama kita yang lemah imannya, sekaligus kita bersalah terhadap Kristus. Oleh karena itu, jangan makan. Jangan makan makanan yang berhala itu. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, ini Paulus yang bilang ya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus memiliki sebuah komitmen, keputusan. Dia berkata, aku tidak mau makan daging lagi. Daging bukan berarti di luar dia tidak makan lagi daging babi, daging anjing, daging sapi. Tidak ya. Daging di konteks ini daging berhala itu. Daging yang disiapkan untuk arwah-arwah orang mati. Paulus tidak makannya bukan karena itu sisa makanan dari orang mati. Bukan itu. Tapi karena itu tidak berguna bagi orang lain. Kesimpulan yang diambil oleh Paulus adalah aku tidak mau makannya itu. Itu ya. Jadi segala sesuatu itu hanya berguna atau tidak. Hanya itu. Baik yang merokok maupun yang minum itu berguna atau tidak. Kalau berguna artinya kalau memang dia tidak sakit lakukan itu tidak menjadi masalah. Tidak ada kaitannya tentang keselamatan. Siapa mereka yang selamat? Siapa mereka yang bisa masuk surga? Ya, percaya apa? Iya, percaya apa? Salah percaya juga kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Kalau kita salah percaya, ada banyak orang yang percaya. Ini di Alkitab bilang begini, Matius 7 ayat 21 ya. Bilang apa sih itu? Apakah orang yang berkata Tuhan, Tuhan, itu orang percaya tidak? Tuhan Yesus, tolong saya, orang percaya tidak? Kenapa dia bisa bilang Tuhan Yesus? Orang percaya tidak? Tuhan Yesus, saya ada sakit, tolong sembuhkan saya. Ini orang percaya tidak? Percaya? Orang yang percaya. Tapi coba lanjut ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalahkan kepadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala engkau dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mereka itu adalah orang yang percaya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku, hai kau pembuat kejahatan. Apa kejahatan mereka? Apa kejahatan mereka? Temukan tidak ketika baca tadi dari ayat 21 sampai ayat 23. Temukan tidak kejahatan mereka? Temukan tidak di situ. Dari 3 ayat itu, 21, 22, 23. Ada tidak kejahatan mereka? Atau malah yang baik yang mereka lakukan? Apa kejahatan mereka? Sampai Tuhan bilang, nyala engkau dari hadapanku, hai kau sekalian pembuat kejahatan.
Kira-kira apa yang menjadi jahatnya mereka? Temukan tidak 21 sampai 23. Coba baca ulang itu. Lihat ulangnya. Temukan tidak kejahatan mereka apa di situ? Sehingga Tuhan berkata, nyala engkau dari hadapanku, hai kau sekalian pembuat kejahatan. Apa kejahatan yang mereka lakukan di sana? Mama Aben, apa? Kira-kira apa ketika baca tadi dengar, sekalipun tidak sempat baca sendiri, tapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kira-kira apa? Apa kejahatan mereka? Temukan tidak di sana? Ada tidak? Atau malah yang baik? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Baik atau jahat? Bernubuat, apa arti dari nubuat? Tahu nubuat ya? Mereka bilang, kau akan menjadi orang yang terbaik. Akhirnya orang itu menjadi orang yang baik. Baik tidak itu? Kamu akan menjadi orang yang berhasil. Tiba-tiba orang itu berhasil. Baik tidak itu? Baik ya. Kami telah mengusir setan demi namamu. Baik tidak? Baik tidak? Usir setan baik atau jahat? Kalau tidak baik, tolong undang setan masuk rumah. Jadi saya bingung. Kalau sampai mengusir setan itu tidak baik, saya juga bingung sudah. Bingung sudah saya. Yang jelas itu baik. Tapi kenapa Tuhan berkata, ada lagi? Berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, apa lagi? Ada 23 di situ? Ada 22 mungkin? Dan mengadakan banyak mujizat. Baik tidak? Orang yang lumpuh berjalan, orang tuli bisa melihat, orang yang mati bisa bangkit. Baik tidak? Baik. Apa lagi? Masih ada? Tidak ada lagi. Nah, di situ baik tidak tadi yang dibaca? Baik. Lalu kenapa dibilang jahat? Mengapa? Mengapa dibilang? Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Lalu mereka juga berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu? Pada saat yang terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka. Atau kepada kamu? Kepada apa itu? Mereka atau kamu? Kami akan berterus terang kepada mereka. Apa? Dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita ini berdoa, Tuhan kami sudah bernubuat demi namamu, Tuhan saya sakit. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Sesuai Alkitab ya, bukan Pak Domi yang bukan Om Domi, bukan Kakak Domi yang bilang begitu ya. Tapi sesuai Alkitab bilang, aku akan terus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal. Kenapa Tuhan berkata aku tidak mengenal mereka, kamu dan kamu jahat? Kenapa? Belum ya? Oke, selanjut. Mengapa Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau, nyala engkau dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kejahatannya adalah Tuhan pernah berkata kepada mereka bahwa tidak selama-lamanya aku berada di dalam bait ini, di bait Allah ini. Tiba saatnya akan menghancurkan bait Allah itu. Tetapi mereka berkata demikian. Tidak mungkin Tuhan menghancurkan bait Allah itu. Itu pikiran mereka ya. Tidak mungkin Tuhan menghancurkan bait Allah ini. Dia sudah dibuat sekian lama, mana mungkin Tuhan menghancurkannya. Teringat kepada kisah air bah ya. Siapa ingat air bah? Nuh bilang apa? Kisah air bah itu. Nuh bilang sebentar lagi Tuhan akan menurunkan air hujan berkepanjangan dan akan membunuh semua yang hidup di atas, baik manusia maupun binatang akan bunuh. Orang-orang yang lain bilang begini, Tuhan ciptakan manusia lalu bunuh? Bohong. Bohong. Nuh itu coba lihat dia buat kapal di atas orang gila, jangan dengar orang gila. Orang gila itu. Orang gila begitu omong tidak waras. Lihat dia buat kapal di atas gunung, mana mungkin Tuhan bisa bunuh manusia. Itu tidak percaya. Mereka orang-orang banyak berkata demikian.
Lalu Nuh dikatakan orang gila, apakah dia langsung gila? Tidak. Jadi tolong, kalau ada yang bilang kita babi, jangan tersinggung. Kenapa tersinggung? Kalau dibilang dasar babi, langsung tumbuh, langsung kaki 4, langsung jadi bulu semua. Kalau bilang monyet, langsung tumbuh kulit. Ini apa? Di Kuya ada monyet. Namanya apa? Kami ada monyet di Kuya. Namanya apa? Rocky, dikasih nama. Tapi saya bilang, oh jangan sampai Rocky Gerung ya. Marah dia. Siapa yang pernah tahu tentang Pak Rocky Gerung? Dia seorang pakar hukum yang luar biasa di Jakarta ya. Pak Rocky Gerung. Namanya Rocky, dikasih nama. Jadi kalau ada yang bilang monyet, jangan tersinggung. Kan tidak langsung tumbuh jadi monyet juga. No gitu dia. Orang gila, dia tidak langsung gila. Jadi dia tidak masalah dengan itu. Dia tidak masalah. Ada yang bilang dasar bodoh. Dia tidak masalah itu. Saya tidak imani perkataannya. Ada yang bilang kerbau, saya tidak langsung tumbuh. Tidak menjadi masalah. Kalau dia bilang begitu, kalau ada yang bilang, hei kerbau, hei manusia, gitu aja. Gitu aja. Bisa bilang gitu? Wih, Inci bilang, wih saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kalau tidak terima, apakah itu kenyataan diri kita? Tidak. Kalau kita tersinggung, kecuali bilang, dasar manusia tidak tahu diri. Apa yang saya tidak tahu diri? Karena memang kita ini manusia. Kita manusia. Tapi kalau dibilang, babi, lalu kalau kita tersinggung, apakah kita ini babi? Tidak. Itu tidak, cuma ada contohnya. Tapi kan konotatisnya itu tidak baik. Itu kedengarannya itu tidak bagus dan artinya itu tidak baik sehingga orang itu marah. Tapi waktu itu Nuh dibilang, orang gila dia itu, masa Tuhan membunuh semua manusia? Apakah perkataan orang mereka itu terjadi? Tidak. Yang terjadi apa? Semua manusia selain yang berapa orang yang selamat dari air bah? 8. Siapa? Nuh bersama istri, laki-laki 3 anaknya Nuh siapa? Sem, Ham dan Yafet dan beserta istri. Jadi ada 8. Yang lain? Kenapa mereka mati? Karena mereka tidak percaya. Ketika mereka tidak percaya, itulah kejahatan mereka. Jadi yang kita baca tadi, kenapa mereka dikatakan jahat? Karena mereka tidak percaya. Apa yang mereka tidak percaya? Mereka tidak percaya yang Tuhan katakan tidak selama-lamanya dia tinggal di bait Allah itu. Aku akan menghancurkan bait Allah, tapi mereka bilang, dibuat ini bait Allah sekian ratus tahun, tidak mungkin. Itu kejahatan karena mereka tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Siapa mereka orang jahat? Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu orang jahat. Siapa mereka orang jahat? Orang yang marah. Bukan itu. Bukan itu orang jahat. Orang yang jahat di matanya Tuhan adalah orang yang tidak percaya. Coba baca Ibrani 10 ayat 26. Tinggal 1 jam lagi kita. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu, sudah tidak ada lagi korban penghapus dosa. Sengaja berbuat dosa di sini apa? Sengaja berbuat dosa. Apa? Mengerti tidak ini ayat ini? Contohnya nanti ketika baca, ayat ini maksudnya gini. Contoh ada renungan di sekolah atau kita sebagai majelis yang di sini ada. Sengaja berbuat dosa itu apa? Sudah tahu mencuri itu tapi mencuri, begitu? Tapi di sini saya tidak ajar mencuri ya. Tidak boleh mencuri ya. Sudah tahu maki itu dosa tapi maki. Sudah tahu itu malas itu dosa tapi malas. Sudah tahu itu bohong dosa tapi berbohong. Begitu maksudnya di sini? Tidak ya.
Tapi sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan itu adalah dia sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya, tapi dia tidak mau percaya. Itu sengaja, arti dari sengaja berbuat dosa. Karena orang berdosa itu adalah orang yang tidak mau percaya. Itu. Tapi kalau masalah yang mencuri, yang berbohong, yang berdusta, itu adalah perkara dunia. Kalau orang yang mencuri, kedapatan wakil Allah itu, yaitu akan terjadi ke penjara. Orang yang mencuri dia akan dibawa ke penjara. Kalau pemilik itu dia tidak mau, oh tidak apa-apa, curi saja, baik. Tapi kalau dia bilang, oh saya sudah dirugikan, itu dia bisa masuk penjara, bisa masuk penjara. Itu wakil Allah. Jadi minta maaf ya, tagih gue. Ya kita baru 5 menit ya, belum lama ya, belum lama. Sedikit lagi. Jadi kesimpulannya di sini adalah tidak boleh makan makanan yang berhala, tidak boleh makan makanan yang berhala karena tidak berguna. Jadi segala sesuatu kalau memang tidak berguna, tolong di rumah kalau pulang, kalau makan terlalu kenyang tidak bisa kerja, tolong jangan makan kenyang. Karena ketika kita kenyang tidak berguna. Tapi kalau hanya kenyang saja itu berguna bagi kita, silakan kenyang. Tapi kalau ada orang yang kenyang, dia tidak mau kerja lagi, tolong jangan makan kenyang. Itu maksud contohnya. Contohnya saya makan kenyang, saya langsung tidur saja. Ada gunanya tidak? Tidak ada gunanya. Tapi kalau makan kenyang, dia kerja yang berat, silakan makan kenyang. Karena itu berguna. Itu contohnya. Kalau ada yang minum banyak air, itu langsung tidur, tolong jangan minum banyak air. Tapi kalau minum banyak air, itu semakin sehat, tolong minum banyak air. Jadi sampai di sini sudah tangkap maksud saya. Jadi kalau tidak ada makanan yang berhala di sini ya, tidak ada makanan yang tidak berhala ya. Semua apakah itu berguna atau tidak, nun aja yang penting ya. Itu yang penting. Jadi kalau pulang di rumah nanti makan kenyang, langsung tidak mau kerja, tidak mau bantu orang tua, tidak mau bantu keluarga lagi, tolong jangan makan kenyang. Karena tidak berguna. Tapi kalau makan kenyang, tapi kita bisa bekerja, bisa berpikir dengan baik, itu silakan makan kenyang. Karena berguna. Karena ada orang juga yang bilang begini, ya kan aku repi, pandita karena dana lakuan mana pikir. Ya silakan repi bon. Jangan sampai karena kau tidak mau repi kan, jangan sampai kau berpikir. Gitu ya. Itu silakan saja. Yang penting ada gunanya tidak. Hanya itu saja. Oh, ya kalau saya merokok memang lancar semua saya punya pikiran. Kalau begitu silakan. Tapi jangan sampai kalau merokok batuk terus, tolong jangan rokok. Itu aja maksudnya. Artinya kalau tidak apa-apa, biar saya begitu pun berarti tidak mengasihi diri sendiri. Ada hubungannya dengan keselamatan? Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Jadi kalau memang tidak apa-apa itu berarti keluar masuk rumah sakit, tidak sayang diri. Jadi tolong kalau bisa jangan minum mabok, bilang sama Bapak Aben ya. Saya pernah berapa bulan yang lalu kayaknya. Ini yang pahita katanya. Kalau ini manis katanya di kuya sana. Saya punya suara. Ini saya ada tidur enak jam 12 malam di sebelah. Ini orang yang pahit. Kalau ini manis dia katanya. Oh manis karena ada sedikit masalah mereka di sana. Saya dengar kayak suaranya Bapak Aben ini. Masa Bapak Aben dari Leruru datang di sini? Saya dengar ini yang pahit, yang ini manis katanya. Lalu saya dengar Bapak, karena sudah tengah malam sekali, saya ambil posisi untuk tetap tidur terus sampai pagi. Saya tidak mau bangun. Jadi kalau bisa nanti bilang jangan minum mabok. Kalau nanti minum mabok, bawa motor bisa masalah. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Dan juga keluarga. Kenapa keluarga rugi? Karena dia tidak bisa cari uang. Gitu ya. Jadi Aben nanti uangnya kurang, yang tadinya 5.000 jajannya berkurang lagi 2.000 karena kurang lagi ada luka. Kemarin siapa dengar Rio kecelakaan? Kalau Ince pasti dengar. Karena aktif di HP ya.
Chelsea pasti dengar. Apalagi pasti dia dengar dan dia tahu. Ya, karena aktif di HP gitu ya. Orang posting ada luka gitu ya. Cena juga mungkin pasti tahu. Oh, tidak berteman. Dia tabrak kucing. Tabrak kucing bisa kecelakaan. Kalau saya dengan Bapak Jelly, wajar kami kecelakaan karena kami tabrak kambing. Kambing itu besar. Dia bilang, "Oh, stop di sini," katanya. Tadi bukan orang yang mabok, tapi kambing. Kambing bilang, dia mau jawab, "Stop di sini." Langsung kami berhenti di situ. Kami tidur di jalan. Karena kecelakaan. Tapi tabrak kucing, kecelakaan. Kalau bisa jangan, apalagi kalau mabok. Kalau mabok semuanya dibilang rata semua. Saya dengar itu, ini yang pahita, yang ini manis katanya. Saya dengar, ini suaranya Bapak Aben ini. Oh, ternyata memang betul Bapak Aben. Jadi lagi kembali ke laptop kita ya. Pikirkanlah segala sesuatu itu sebelum kita melakukannya. Dan yang berikut adalah apakah itu berguna atau tidak bagi kita. Kalau memang itu berguna, lakukan. Kalau tidak berguna, jangan lakukan. Baik yang merokok, yang minum mabok, makanan berhala. Kalau berguna, silakan lakukan. Tapi kalau tidak berguna, jangan lakukan. Jangan lakukan itu. Kalau tidak berguna. Tapi kalau memang berguna, silakan. Karena ada yang bilang begini, "Oh, dulu itu dia belum bergereja, dia rokok, minum mabok. Sekarang dia sudah bergereja, tidak merokok lagi, tidak minum mabok. Dia sudah bertobat." Itu arti bertobat? Tidak. Apa arti dari bertobat? Aku sudah mendengar yang salah, tapi sekarang saya sudah dengar ajaran yang benar. Saya berbalik dari ajaran yang salah. Itu arti dari bertobat. Bukan dulu dia rokok, sekarang tidak rokok lagi, dia sudah bertobat. Bukan itu yang bertobat yang dikatakan Alkitab. Kalau masalah yang itu masalah perkara dunia. Tapi yang diajarkan oleh Alkitab, arti dari bertobat adalah saya belajar yang salah. Dan sekarang saya sudah belajar yang benar. Saya berbalik dari yang salah menjadi yang benar. Ini yang namanya bertobat. Dulu saya tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ketika saya sudah tahu tentang Tuhan Yesus, saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Itu orang yang bertobat. Ini maksudnya. Bukan, jangan digabung-gabungkan semua ya. Tolong jangan dicampur-campurkan semua. Tolong jangan dicampur anggur yang tua dengan anggur yang muda. Tolong jangan campurkan. Tolong jangan campur air aqua dengan air yang bekas kubangannya babi itu. Bisa diminum tidak? Tidak bisa diminum. Padahal air aqua itu bisa diminum. Tapi karena dicampur dengan air kubangan babi. Mengerti air kubangan babi? Mengerti ya? Nyaparamuk na nabena. Nyaparamuk. Jadi itu ya, kubangan babi. Jadi jangan dicampur. Jadi kesimpulannya adalah apa arti dari bertobat? Dari yang tahu yang salah, sudah tahu yang benar, melakukan yang benar. Itulah arti dari bertobat. Jadi demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama-sama tentang makanan yang berhala. Saya berdoa kiranya ini bisa membantu kita dan kiranya kita menjadi sesuatu yang menjadi insan yang berguna bagi banyak orang, terutama ketika kita ada di tengah-tengah orang yang lemah imannya. Jangan makan makanan berhala, jangan. Ajarkan Bapak Jelly juga yang punya anak, Mama Aben, ajarkan mereka jangan makan ya, karena ketika kau punya teman yang belum bergereja melihat kamu makan makanan yang berhala itu, mereka nanti tidak mau bergereja. Tolong kamu jangan makan. Ini penjelasannya begitu. Bukan masalah makan itu nanti masuk neraka, bukan begitu. Bukan, tidak ada yang begitu. Tapi ketika kau makan yang begitu, berarti orang lain nanti yang belum bergereja, mereka tidak mau bergereja. Tolong jangan makan. Boleh kamu pergi di sana di kerumunan banyak orang, ada acara di sana, boleh. Tapi nanti makanan yang berhala itu jangan kamu makan dengan penjelasannya nanti orang-orang yang belum percaya itu mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kalau mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus karena melihat kamu melakukan hal yang begitu, berarti kamu tidak menjadi
tidak menjadi berkat. Kamu menjadi batu sandungan. Kamu menjadi penghalang bagi mereka. Tolong jangan lakukan itu. Memang kita bebas menurut ayat yang ke-9 tadi. Jangan sampai kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu membawa orang di dalam pemahaman yang tidak benar atau membinasakan orang lain. Gitu ya. Memang kita bebas lakukan apapun di dunia ini, bebas. Tetapi jangan sampai dengan kebebasan itu membinasakan orang lain. Jangan lakukan itu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita